Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Dinda. NIM saya 0101182085. Saya mahasiswa KPIB semester 7 dan ini untuk ujian UTS saya retorika dakwah. Yang dimana ceramah saya kali ini bertemakan tentang Isra Mi'raj. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dimana beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk saya bisa menyampaikan ceramah saya ini kepada para umat Islam di dunia, yang dimana menjuru ke seluruh dunia. Dan juga tentunya baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah menarik tangan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dan dimana tentunya Isra dan Mi'raj ini pengabdiannya itu yang menjadikan kisah ini sebagai mukjizat, yang dimana Allah Tuhan kita semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad. Langsung saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, yang dimana yang mulia itu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi ba'dihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Dan yang dimana artinya itu adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dan pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana telah diberkati di sekelilingnya agar kami itu diperlihatkan bagaimana kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebenaran. Dan sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Itu terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 1. Umat Islam beragama sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu mukjizat bagi Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana Allah memuliakan Nabi kita yang agung dengan mukjizat ini, dan dimana di saat beliau mengalami nasib yang sangat menyedihkan dan menakutkan, dan pada peristiwa tersebut Nabi mengalami nasib yang menyiksa, dan yang dimana kaum kafir menyiksa Rasul dengan siksaan yang sangat-sangat begitu pedih yang dirasakan oleh Nabi kita, dan yang dimana merintangi dakwahnya. Dan dengan berbagai cara orang-orang kafir tersebut merintangi untuk berusaha menghancurkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan klimaksnya dimana salah satu paman dan istri Rasulullah SAW yang telah wafat, Abu Thalib, paman Rasulullah yang selalu melindungi Rasulullah, senantiasa bersama Rasulullah, dan Khadijah istri Rasulullah yang senantiasa menemani penderitaan Rasulullah hingga beliau wafat. Dengan hati yang merasa sangat pedih dengan kehilangannya dua perlindungannya, dengan hati yang berat beliau pergi ke tanah suci, yang dimana tanah Taib, dengan maksud mencari dukungan baru. Beliau berharap dimana barangkali di tanah baru tersebut itu akan ada suatu yang akan menimbulkan semangat beliau, yang dimana dengan waktu sampai beliau ke tanah tersebut, dengan perkembangan dakwahnya yang semakin di tengah-tengah era tersebut ada dua peristiwa, yaitu untuk memperteguh dan menegakkan hati beliau. Umat Islam sekalian di seluruh penjuru dunia, hadirin
dan hadirat dan yang untuk melihat ceramah ini. Saudara-saudara seiman dan seagama, dalam perjalanan Isra dan Miraj, beliau juga menyaksikan berbagai peristiwa yang sangat-sangat menakjubkan, di mana ketika beliau Isra Miraj itu beliau juga menyaksikan berbagai peristiwa yang aneh dan menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Di antaranya itu sebagaimana dalam peristiwa tersebut bersabda, di malam hari ketika saya diisrakan, yaitu sewaktu saya sampai di langit ketujuh dan saya melihat pemandangan dan sekelompok orang-orang yang guntur dan saya melihat petir seperti rumah yang ada mereka, begitu kira-kira, dan mereka adalah para pemakan riba. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di malam hari itu, itulah Rasulullah SAW juga menyaksikan peristiwa-peristiwa lain, dan di mana di sini Rasulullah bisa kita temukan riwayat-riwayatnya dalam kitab-kitab hadis Nabi. Dan saudara-saudara umat Islamku sekalian, tentunya dalam Isra Miraj ini, peristiwa Isra Miraj ini mempunyai tujuan, dan tujuan yang sebenarnya adalah untuk mengharapkan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk menghadapkan Rasulullah pada waktu yang yaitu ketika dilaksanakannya Isra Miraj tersebut, Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yang dimana kemudian sholat itu diturunkan menjadi 5 waktu. Para umat Islam sekalian, mukjizat para nabi itu sebelumnya, mukjizat para nabi sebelum Rasulullah adalah mukjizat yang bersifat kasat mata dan menimbulkan 2 reaksi yang berbeda. Dan hadirin sekalian, hal yang juga tidak boleh kalah pentingnya untuk diingat adalah memahami makna kewajiban sholat. Dan artinya dengan memperingati Isra Miraj, Islam diajak untuk mengingat dan berpikir memahami makna kewajiban sholat, sehingga mereka tidak lupa melaksanakan sholat. Untuk itu Allah kembali ada seorang hamba dengan Tuhannya, dan membedakan di mana antara seorang muslim dan dengan yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya yang mulia, yang dengan artinya, jadikanlah sabar dan sholatmu dengan pertolongan untuk kamu dan bagi orang-orang yang khusyuk. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah, itu ayat 45 sampai dengan 46. Dan untuk itu, para hadirin sekalian, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang salah, untuk itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya menarik diri. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.